وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا fatasaqatu bikulli tariqin. Nah, mereka kemudian lari tunggang langgang. Sebagian dari sebagian mereka itu menabrak satu sama lain. Nah, di tengah-tengah perjalanan satu demi satu mereka berjatuhan. Ada yang mati di tempat, ada yang mati di perjalanan, ada yang dia cacat hingga sampai menceritakan apa? Sampai menceritakan kejadian tersebut kepada mereka-mereka yang masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa halaku ala kulli minhalin. Di tiap-tiap tempat itu mereka binasa. Wa amma Abrahah, adapun Abrahah, kata siapa? Syekh Safiyur Rahman, faba'atsallahu alaihi da'an. Abrahah ini diberi suatu penyakit. Yang penyakitnya bagaimana sifatnya? Tasaqatat bisababihi anamiluhu. Penyakit tersebut menjadikan jari-jarinya ini lepas sedikit demi sedikit. Ya Allah Ta'ala a'lam, mungkin setelah terkena batu tersebut nggak langsung mati, tapi jari jemarinya ini sedikit demi sedikit lepas gitu. Ini kalau Allah ngasih azab penyakit gini ngeri memang. Lebih ngeri dari corona. Walam yasil ila San'a, belum sampai ke San'a. Illa wa huwa mithlal farkh. Belum sampai ke San'a, keadaannya itu seperti al-farakh. Al-farakh itu secara bahasa artinya anak ayam yang masih kecil dulu. Burung yang masih kecil, yang dia bisa ngepak-ngepak sayap tapi nggak bisa terbang. Ya sama, Abrahah ketika itu bisa gerak-gerakin tangannya tapi nggak bisa diapa-apain karena kan lepas-lepas kan. Antum lihat anak ayam kalau kepak-kepak kan gini aja. Ini tangannya udah lepas semua, itu gimana dia mau ngepak-ngepak gitu kan. Maunya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bahasa Arab kata al-farakh itu juga digunakan untuk menyebutkan seseorang yang dihinakan. Dia hidup dalam kehinaan. Nah, maka kita lihat ini, kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan bagi Abrahah. Dia adalah jenderal perang yang tangguh, kemudian diberikan kewenangan untuk memerintah di wilayah Himyar, di wilayah Yaman pada saat itu, di wilayah kerajaan Himyar yang sudah ditaklukkannya. Tetapi nggak ada hitungan tahun Allah jadikan penguasa wilayah tersebut, penguasa Son'a tersebut, yaitu Abrahah ini pulang dengan kehinaan. Wan sa'ada sadruhu, dadanya ini merasa sesak. Wan sa'ada sadruhu an qalbihi, merasa sesak dengan ada jantung di dalamnya ini merasa sesak. Thumma halaka, kemudian mati Abrahah ini. Adapun Quraisy, apa yang terjadi? Wa amma Quraisyun fakanu qad tafarraqu fi syi'ab. Mereka berpencar-pencar. Orang-orang Quraisy itu ketika mendengar kedatangan pasukan Abrahah ini takut, lari. Tafarraqu fi syi'ab, berlindung ke lembah-lembah mereka. Wa taharrazu fi ru'usil jibal, melindungi diri di puncak-puncak gunung dari serangannya Abrahah itu. Khaufan ala anfusihim min ma'arratil jaish, takut, khawatir atas diri mereka sendiri dari serangan pasukan nanti itu. Falamma nazala bil jaishi ma nazal raja'u ila buyutihim aminin. Ketika mereka dari kejauhan itu melihat pasukan tersebut sudah diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ini, barulah orang-orang Quraisy itu kembali ke rumah mereka dengan aman. Artinya dilempari batunya itu bukan di atas Ka'bah, karena belum sampai ke Ka'bah Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan burung-burung tersebut hingga mereka itu binasa sebelum mereka itu masuk ke Mekah. Nah, di sini ada satu kisah yang belum dikutip oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang saya kira penting untuk disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu apa? Dialognya Abdul Muttalib dengan Abrahah ini. Jadi ketika sampai di Wadi Mughammis tadi ya, kan dilemparinya tadi di Wadi Muhassir kan.
Nah, ketika sampai di Wadi Mughammis, Abrahah ini melihat ada kawanan unta yang kawanan unta ini dimiliki oleh pemimpin Mekah pada saat itu, Sayyidu Makkah. Siapa tidak lain adalah Abdul Muttalib. Abrahah tahu itu. Sudah, ini untanya Abdul Muttalib, kita ambil. Ketika diambil, Abdul Muttalib dengar gitu kan, untanya itu diambil sama Abrahah. Datanglah Abdul Muttalib menemui Abrahah untuk minta untanya gitu. Nah, ketika Abdul Muttalib itu datang untuk meminta untanya, heran Abrahah ini. Kamu itu loh. Ini istilah bahasa kita ya. Kamu itu loh. Pasukanku sebesar ini datang mau menghancurkan Ka'bah. Kok kamu malah mikirin unta kamu gitu kan? Tuh orang-orang udah lari semuanya. Kamu masih memikirkan unta kamu sendiri gitu kan. Gak takut kamu dengan pasukanku yang besar ini kalau nanti Ka'bahmu itu akan aku hancurkan gitu kan. Nah, maka kata Abdul Muttalib, ini permasalahannya Tuan bertanggung jawab dengan miliknya. Adapun unta-unta itu saya pemiliknya. Tapi kalau rumah itu ada pemiliknya sendiri, itu urusan kamu sama pemiliknya. Sekarang urusan kamu sama pemilik unta ini adalah saya pemilik unta ini. Kamu ngambil unta saya, kamu berurusan sama saya mau ngambil kembali ini. Kalau urusan kamu nanti mau menghancurkan rumah itu, sudah ada yang memiliki. Kamu berurusan saja sama pemilik rumah itu, sama pemilik Ka'bah, pemilik Baitullah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sudah diingatkan ya sama Abdul Muttalib, tapi dia masih jumawa juga, masih congkak juga, ya akhirnya terjadilah sebagaimana yang terjadi ini. Nah, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan komentar terhadap peristiwa Ashabul Fil ini. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wa kanat hadhil waq'ah fi syahril Muharram. Kejadian ini, peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Qabla maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 50 yauman. Terjadi kira-kira 50 hari sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au bi 55 yauman. Atau sekitar 55 hari indal aktsar menurut kebanyakan para sejarawan. Wa huwa yutabiqu awakhir Februari. Kalau diperkirakan kira-kira bertepatan di akhir-akhir Februari au awaila Maris, atau di awal-awal bulan Maret sanata 571 miladiyah. Jadi sekira 571 tahun setelah kelahirannya Nabi Isa Al-Masih. Ini kan penanggalan Masehi itu, patokannya itu adalah kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Sekira 571 tahun setelah kelahiran Nabi Isa Al-Masih, terjadilah peristiwa penyerangan pasukan gajah ini. Peristiwa ini dikomentari oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sebagai apa? Sebagai muqaddimah, wa kanat taqdimatan. Peristiwa ini seolah-olah seperti apa? Sebagai muqaddimah. Qaddamahallahu li nabiyhi wa baitihi, yang Allah jadikan bagi nabinya dan bagi rumahnya, untuk menunjukkan kepada khalayak ramai bahwasanya peristiwa besar ini merupakan satu pertanda akan perubahan besar-besaran nanti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab. Kata Syekh Safiyur Rahman, kenapa kok beliau punya kesimpulan seperti itu? Lianna, karena kami, yaitu beliau sendiri gitu kan, ketika melihat peristiwa ini beliau melakukan analisa ini. Ini analisanya Syekh Safiyur Rahman. Hina nanzuru ila Baitil Maqdis nara annal musyrikina min a'da'illahi saytaru ala hadhil qiblah marratain. Dalam catatan sejarahnya, Baitul Maqdis, kiblat pertamanya kaum muslimin, itu dalam catatan sejarah dikuasai oleh orang-orang musyrik 2 kali. Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang musyrik untuk menguasai Baitul Maqdis itu 2 kali.
Wa ahluha muslimun, padahal penduduknya adalah muslim. Yang dimaksud muslim di sini siapa? Kan Rasulullah belum lahir. Maka muslim di sini yang dimaksud adalah pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal penduduknya adalah pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang-orang musyrik untuk menguasainya 2 kali. Kama waqa'a li Bakhtansir, yaitu pada penguasaannya Bakhtansir pada tahun 587 sebelum Masehi, qablal milad, sebelum Masehi. War-Ruman, kemudian orang-orang Romawi juga pernah menguasainya di tahun 70 setelah kelahirannya Nabi Isa Al-Masih. Akan tetapi Ka'bah, walakinnal Ka'bah, adapun Ka'bah, lam yusaytir 'alaihan Nasara. Orang-orang Nasrani belum pernah menguasai itu. Dari zaman Nabi Isa lahir sampai hari ini, belum pernah Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Wahum al-muslimuna idzaka, di saat itu merekalah yang menempati kedudukan sebagai orang-orang muslim karena pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena belum datang ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ma'anna ahlaha kanu musyrikin, padahal penduduknya orang-orang Mekah pada saat itu adalah orang-orang musyrik. Nah, ini menunjukkan suatu pertanda bahwasanya ketika ada upaya untuk penghancuran Ka'bah tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang di luar akal dan nalarnya manusia, Allah Subhanahu wa taala hendak mentakdirkan sesuatu yang besar setelah itu, gitu loh. Nah, hal ini pula nanti yang menjadi patokannya orang-orang Arab untuk menerima agamanya Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa ini. Orang-orang Arab, orang-orang Mekah secara khusus meyakini bahwasanya rumah Allah ini tidak akan pernah dikuasai kecuali oleh orang yang benar. Maka ketika Nabi Muhammad datang dengan ajarannya, mereka menunggu kapan Nabi Muhammad itu menguasai Ka'bah. Pada saat nanti Nabi Muhammad sudah menang dan menguasai Ka'bah, maka ini adalah bukti bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Nah, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tentunya kan membedakan mereka yang beriman terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum pembuktian penaklukan Mekah itu terjadi, dengan mereka yang beriman setelah terjadinya penaklukan Mekah ini beda, gitu. Beda kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersegera untuk beriman dengan mereka yang nunggu-nunggu dulu untuk beriman. Nah, maka ketika sudah terjadi Fathu Makkah, pembebasan Mekah, artinya Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan untuk mengendalikan Mekah dan menetapkan kebijakan di Ka'bah, menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di saat itu, menghapus semua gambar-gambar yang menempel di dinding Ka'bah tanpa terkecuali. Nah, kemarin kan sempat ribut, katanya gambar Nabi Isa dan Bunda Maryam itu yang dikecualikan, nggak dihapus sama Nabi Muhammad. Itu riwayatnya lemah, disampaikan di dalam salah satu literatur sejarah Akhbaru Makkah ya. Akhbaru Makkah ini disusun oleh Al-Azraqi, salah seorang sejarawan Mekah memang yang wafat tahun 250 Hijriah. Jadi jaraknya itu dengan jarak para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, periodenya itu pada tahun 250 beliau wafat, artinya ini sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Periodenya sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di dalam sanad periwayatan kisah tersebut terdapat perawi yang bernama Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Muslim ibn Khalid Az-Zanji ini gurunya Imam Syafi'i. Dalam fikih kuat, tetapi dalam periwayatan hadis, nah ini beliau melakukan waham. Waham itu kekeliruan di dalam periwayatan, disangkanya begini tetapi faktanya begini, gitu loh. Nah, hingga hal tersebut ini ketika ada di dalam rangkaian sanad itu ada perawi yaitu Muslim ibn Khalid Az-Zanji, dan beliau tafarrada
menyendiri. Tidak ditemukan jalur-jalur lain selain jalur tersebut. Ini sepanjang yang saya telusuri ya, sepanjang yang sepintas yang saya lakukan cross check kemarin ke kitabnya Al-Azraqi. Tetapi yang bersangkutan kemarin mengatakan itu kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Wahidi itu tidak punya kitab Akhbaru Makkah. Al-Wahidi itu dikenal dengan kitab Asbabun Nuzulnya. Nah, adapun Akhbaru Makkah ini dalam literatur perpustakaan Islam yang saya ketahui ada dua yang menyusun kitab Akhbaru Makkah ini. Yang pertama Al-Faqihi, yang kedua disusun oleh Al-Azraqi. Jadi demikian. Nah, itu di dalam sanad periwayatannya ada kelemahan hingga nggak bisa dijadikan sebagai landasan hujah bahwasanya Rasulullah membiarkan gambarnya Bunda Maria dan gambarnya siapa? Dan gambarnya Nabi Isa di situ. Enggak, semuanya dihapuskan.